Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pagi, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabarnya di pagi ini semua baik-baik ya. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya minta tolong satu orang ya untuk memimpin doa. Silahkan. Fernando lah Fernando, supaya kita tidak lama-lama menunggu yang lainnya. Baik, Ner. Ya, silakan. Mari teman-teman dan Pak Romi, mari sebelum kita mulai perkuliahan kita di hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat hari yang indah ini Engkau masih memberikan kami nafas hidup Tuhan. Tuhan, di hari ini kami akan memulai mata kuliah kami Tuhan, mata kuliah pengantar ilmu politik. Kiranya Engkau memberkati kuliah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati Pak dosen yang akan mengajar kami, berikanlah kekuatan, kesehatan selalu kepadanya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai mahasiswa mengerti apa yang Ia ajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Fernando ya. Ya ini sambil menunggu yang lain juga kita lanjut saja karena sudah 7.15 tadi 8.15 tadi ya. Nah, jadi minggu kemarin itu Ngoni juga sudah diskusi ya meskipun bukan di Zoom dengan saya. Saya akan review sedikit. Ya, akan review sedikit. Kalau tidak salah ini ya tentang pendekatan ideologi dalam politik. Benar ini yang kemarin? Minggu kemarin? Kelompok Benar. Iya, oke, Iya. kelompok 3 kalau tidak salah. Nah, sekarang setelah saya review ini, siap-siap kelompok 4 yang tampil ya. Nanti akan saya tayangkan slide-nya seperti ini. Kelompok 4 yang nanti akan jelaskan ini sedikit ya, pemaparan gitu. Supaya saya tahu apakah kelompok 4 siap atau tidak dengan materinya. Oke, ini kalau kita bicara tentang judul ini ya, pendekatan ideologi dalam politik, di sana ada keywordnya ya, ideologi dan politik. Jadi pada dasarnya kalau kita bisa memahami apa itu ideologi dan apa itu politik ya, saya kira kalau pendekatan Ngoni pasti paham lah pendekatan itu apa. Cuman memang yang agak sulit itu keywordnya, kata kuncinya itu ideologi dan politik. Nah, saya untuk review ini saya cukup ingin memantapkan lagi pemahaman Ngoni apa itu ideologi dan apa itu politik. Saya mau tanya ke Fernando. Sebelumnya lain ya, setelah ini saya akan coba tanya yang lain juga. Ideologi kira-kira apa Fernando? Baik, ideologi itu macam suatu bentuk kepercayaan yang dianut gitu atau yang dipercayai. Oke. Politik? Politik itu suatu sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Oke. Rodi Kiwo. Rodi, boleh aktifkan Benar? mikrofonnya? Ya, oke. Terima kasih Fernando. Baik, benar. Ya. Rodi sebenarnya belum dengar saya ya. Siapa ini? Ya, Oh, Rodi boleh dengar? ya, boleh. Tadi ideologi menurut Rodi apa ideologi? Atau politik? Ya, terserah mau jawab ideologi atau jawab politik. Ya, benar. Mau jawab politik kan? Iya, oke. Ya, baik. Atas kesempatan. Dari pendapat saya, ideologi itu kalau politik adalah pemimpin masyarakat, karena
masyarakat kan pasti memilih yang pemimpin yang baik yang mana. Jadi pemimpin kami masyarakat begitu. Itu karena contoh politik adalah pemimpin bupati, gubernur, eh, presiden begitu. Oke, terima kasih Rodi ya. Bahkan lengkap dengan contohnya ya. Oke, siapa lagi yang mau kasih pendapat tentang ideologi ataupun politik ya? Apa, baru 2 orang ya? Saya baru dapat catatan 2 orang yang berbicara. Saya sampaikan lagi ya, yang apalagi ketika ada saya di Zoom ini, yang berbicara, yang menanggapi itu biasanya saya akan cepat ingat ya. Akan mudah saya ingat orang-orangnya. Silakan, siapa lagi yang mau ini beri tanggapan? Triven, silakan, Ya, Amnil. silakan. Kasih tanggapan, Triven. Bagaimana? Langsung hilang si Triven ya? Oh, ada. Ayo, Triven. Coba kasih tanggapan, Triven. Menurut saya, Amnil, ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, atau kepercayaan. Oke. Politik? Politik itu semacam itu pemerintah, Amnil. Pemerintah. Oke, terima kasih ya, Triven ya. Ya, Amnil. Siapa lagi? Yang ini, yang cewek lagi, yang cewek. Yang cowok sudah. Coba yang cewek, siapa boleh ini kasih pendapat? Coba Francisca, yang sudah unmute ini. Politik NER. Oke. Politik merupakan perilaku suatu masyarakat dalam negaranya MENER. Politik seperti biasanya kekuasaan begitu. Mereka melakukan politik agar mereka menduduki tempat atau kekuasaan pemerintah itu MENER. Oke. Oke. Francisca tidak mau kasih tanggapan tentang ideologi? Cukup tentang politik. Agak susah ideologi ini ya. Oke, terima kasih Francisca. Tidak apa-apa. Kita ini saja. Yang cewek satu lagi. Setelah itu baru saya coba jelaskan. Siapa ini yang cewek yang mau? Eunike. Eunike boleh ini aktifkan mikrofonnya. Atau sepertinya Eunike tidak bisa mendengar saya. Isabella boleh? Isabella Julisti Tampi. Maaf, ribut di sini. Tidak apa-apa, kita masih bisa didengar ini. Silakan, mau komentari yang mana? Kasih tanggapan. Politik. Ya. Politik itu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Boleh kasih contoh politik di Indonesia? Misalnya sama dengan misalnya partai-partai begitu yang mau calon jadi menteri atau anggota dewan begitu, pasti kan orang akan memulai partai begitu, bab politik. Kira-kira Isabella nanti ada tertarik masuk politik?
Nggak tahu juga sih benar. Iya, nggak tahu ya, mana tahu nasib nanti membawa ke sana ya. Aminkan saja. Iya, oke. Terima kasih Isabella. Kasih benar. Ya, karena pada dasarnya ya, coba saja dilihat caleg atau para anggota atau para caleg yang terpilih ya, terserahlah apakah itu juga bupati termasuk pokoknya calon yang diusung partai ya, itu banyak yang backgroundnya sosiologi ya. Lihat saja, ada yang esos, ya, ada juga bahkan yang SPD yang backgroundnya sosiologi. Karena memang orang sosiologi itu pada dasarnya sangat cocok ya masuk atau terjun ke dunia politik. Karena dia paham bagaimana budaya masyarakat. Nah, makanya setelah ini kan kita akan mempelajari tentang budaya politik itu. Nah, pada dasarnya kita ini sangat cocok ya orang sosiologi untuk masuk ke dunia politik. Jadi jangan alergi dengan politik, meskipun memang agak sedikit rumit ya. Dari kampus Ngoni sudah bisa ikut politik, misalnya ikut pemilihan Himapro ya, himpunan mahasiswa HMP ya, himpunan mahasiswa prodi sosiologi. Nah, itu kan pas nanti pencalonan, pas debat itu kan sudah masuk politik. Saya dulu juga begitu, saya ajak teman-teman untuk mendukung saya. Nah, di kampus itu ketua HMP pertama di waktu saya S1 itu adalah saya. Nah, jadi bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain untuk mendukung kita begitu. Nah, itu ya. Oke, sekarang saya mau berpatokan ke sumber yang dibuat oleh kelompok 3 ini ya. Nah, apa itu ideologi? Di sini dikatakan seperangkat tujuan serta ide yang mengarahkan pada suatu tujuan, tindakan, serta harapan. Maka ideologi politik bisa diartikan sebagai seperangkat tujuan serta ide yang memaparkan bagaimana suatu rakyat bekerja, serta bagaimana cara mengatur kekuasaan. Nah, kalau menurut definisi saya secara pribadi, saya biasanya punya definisi sendiri. Ya meskipun kita ambil dari apa yang kita baca, dari buku, dari internet, tapi usahakan buat definisi sendiri yang kira-kira kita bisa ingat atau kita mudah ingat, buat saja. Nah, misalnya kalau ideologi ini menurut saya nilai yang melekat pada diri seseorang. Nah, kalau menurut saya begitu, ya mendekati paham lah, ya, semacam idealisme gitu ya. Nah, biasanya itu susah ya, ideologi ini biasanya susah di otak-atik ya, susah diubah begitu. Kalau benar-benar orang itu memegang ideologinya dengan kuat. Misalnya begini, saya contohkan ke diri saya saja supaya tidak menyinggung orang lain begitu ya. Misalnya saya sebagai seorang dosen, ya, saya mempunyai ideologi ketika memberi nilai siswa itu harus sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan data, ya, sesuai dengan data itu kata kuncinya. Makanya saya tidak mau ketika memberi nilai itu hanya dengan membayang-bayangkan, oh Francisca ini saya kasih C, Isabella saya kasih B, saya tidak mau. Jadi nanti kalau Ngoni tanya, kenapa saya C, Menir? Nah, ini datanya. Karena UTS-nya cuma 70, UAS-nya cuma 75, sedangkan temannya UTS-nya 90, UAS-nya 85, makanya dia dapat B. Jadi begitu. Terus misalnya begini, untuk soal uang ya, saya berusaha untuk menghindari ya uang-uang yang tidak halal, misalnya begitu. Nah, sehingga daripada saya mengharapkan uang-uang yang tidak halal, lebih baik saya berwirausaha atau berjualan. Nah, ideologi-ideologi seperti itu, pasti Ngoni punya juga ideologi ya. Nah, terserah, saya maunya punya pacar yang begini, saya tidak mau yang begini. Itu kan ideologi juga. Tidak bisa diubah itu kan. Saya maunya yang tinggi, saya maunya yang sederhana. Tinggi, kaya, nggak sederhana itu ya kalau kaya. Pokoknya ideologi seperti itulah. Saya tidak perlu ganteng kalau bagian cewek toh, cukup
yang humoris saja, yang bisa menghibur saya, atau terserah. Itu kan sebenarnya sudah merupakan ideologi, nilai yang kita anut ya. Itu biasanya susah diubah. Ada juga kan kemarin ada peristiwa itu ya, pemboman, saya lupa itu yang bom di gereja itu ya. Saya pastikan itu ya, Muslim tidak ada mengajarkan kita harus membom gereja, kita membom ini, membom itu. Itu kan sama juga berdosa itu, membunuh orang. Tidak ada itu mati syahid masuk surga karena membom orang, membunuh orang itu. Itu karena dia terpapar ideologi ekstrim, ya, ideologi sesat. Istilahnya mungkin otaknya dicuci bahwa kalau kamu mati dengan membunuh yang bukan seagama denganmu, kamu masuk surga. Itu mungkin masuk ke kepalanya itu. Nah, jadi hati-hati juga. Saya lihat itu masih muda ya, masih usia kuliah seperti Ngoni ini. Wah, terpapar ideologi seperti itu. Ya logika saja lah. Membunuh orang, apa mungkin masuk surga itu? Bahkan bukan dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi apa, dalam kondisi aman, kecuali perang ya. Misalnya Indonesia perang dengan negara luar, nah kita harus tentu kalau membunuh di sana ya namanya mempertahankan negara sendiri, ya itu mungkin boleh mati syahid itu. Cuman ini membunuh tidak ada masalah, aman-aman gitu ya. Itu tidak ada di dalam Islam mengajarkan itu. Saya bisa pastikan itu. Nah, jadi kalau ada pula isu-isu bahwa Islam radikal seperti itu tidak ada ya. Saya bisa pastikan itu. Kalau ada berarti saya begitu juga dong. Kalau ada ya, tidak ada itu. Itu terpapar ideologi yang salah ya. Nah, dan itu bisa mengenai siapa saja ya. Tidak hanya orang Islam, semua orang bisa dikenai oleh ideologi yang salah itu. Nah, misalnya nanti Ngoni diajak pula ikut ISIS atau ikut partai-partai ekstrim atau ormas-ormas yang ekstrim, yang merusak, itu bisa saja. Meskipun Ngoni pada dasarnya itu cerdas ya. Nah, kalau kita sudah didikte dengan ideologi-ideologi sesat, kemudian mungkin kita dalam kondisi yang lemah ya, misalnya kita diusir orang tua, kondisi ekonomi yang miskin, kemudian dijanjikan uang, dijanjikan posisi, diberikan perhatian, itu kan bisa saja kita terima ideologi-ideologi yang salah. Saya pikir begitu. Nah, oke, sekarang tentang ideologi, silakan Ngoni simpulkan sendiri. Saya lebih suka nanti minggu depan kita sudah ujian tengah semester ya. Ujiannya itu lisan. Saya akan tanya satu-satu. Saya tidak suka yang tertulis itu ya, bisa saja Ngoni lihat internet. Kalau langsung nanti wawancara itu biasanya lebih original ya pengetahuannya. Tapi pertanyaannya paling 1, 2, atau 3. Paling banyak 3. Dan saya lebih suka jawaban-jawaban yang tidak sesuai buku, tetapi berdasarkan pendapat sendiri, ya. Tetapi ya jangan melenceng-melenceng terlalu jauh lah. Pokoknya berdasarkan pendapat sendiri, masih bisa diterima akal. Nah itu lebih suka saya. Oke, lanjut ke politik. Nah di sini dikatakan politik itu usaha yang menentukan peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Nah, kenapa disebut usaha? Karena ada di sana proses ya. Misalnya untuk menjadi seorang bupati ada usaha di sana. Ada pencalonan. Mungkin dari awal ya, kaderisasi partai dulu, sampai pencalonan, pencoblosan, kemudian debat dan lain debat, pencoblosan, sampai nanti terpilih. Nah, itu kan usaha. Itu tidak mudah loh ya, mengeluarkan dana, membutuhkan energi itu. Kemudian bahkan kalau sudah duduk pun, misalnya duduk di DPR gitu, itu masih butuh usaha lagi. Misalnya mau membuat peraturan untuk masyarakat miskin. Nah, itu butuh usaha karena banyak juga yang menentang. Bagaimana kita misalnya mengurangi kemiskinan di Indonesia? Kita mulai misalnya dengan memberi beasiswa kepada keluarga kurang mampu, sehingga nanti anaknya yang kuliah, anaknya yang sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi itu
bisa mengangkat derajat orang keluarganya yang dari golongan menengah ke bawah tadi bisa meningkat gitu, atau yang bawah tadi bisa naik dia statusnya, kelasnya. Itu yang kita sebut dengan stratifikasi sosial di dalam sosiologi toh, atau juga dalam mobilitas sosial dalam sosiologi. Mobilitas sosial kita bagaimana upaya kita untuk naik statusnya. Nah, kalau bagi saya politik itu adalah seni untuk mencapai sesuatu. Ya. Jadi saya lebih umum lagi kalau bagi saya. Misalnya kalau kita mau mendapatkan untung, makanya kita berjualan. Nah, itu kan seni. Berjualan itu harus ada seninya. Coba lihat di pasar-pasar. Banyak berbagai macam seni orang ya dalam berjualan. Nah, lihat di kafe-kafe, ada yang buat musiknya, ada yang buat wifi. Itu kan seni. Orang yang punya seni bisa melihat pasar, dia akan mudah mengetahui kebutuhan pasar. Toh. Zaman sekarang wifi itu wajib sebenarnya. Karena itu akan menarik itu yang muda-muda ini mau main game dia di sana, mau medsos, mau buat YouTube atau apa, mereka bisa mendapatkan jaringan wifi gratis. Nanti paling cukup dengan belanja misalnya 10.000, kita bisa duduk lama-lama begitu tuh. Atau duduk dengan teman-teman. Nah, itu politik bagi saya seni. Ya, itu kalau dibawakan ke kewirausahaan ya. Kalau ke politik ya seni juga. Mau jadi pemimpin kan butuh seni. Mau supaya terpilih kan harus ada seninya untuk mencapai itu. Nah, itu ya, silakan Ngoni punya definisi sendiri ya. Oke. Sekarang saya masuk ke kelompok 4. Mana kelompok 4? Silakan bantu jelaskan saya ini sedikit tentang materinya. Niwayan. Oh, ini niwayan ya. Yang kelompok 4 itu mana dia? Ada PowerPoint-nya tadi rasanya. Ya. Tunggu. Kelompok 4 itu tentang ideologi juga. Tentang budaya politik ya. Bentar ya. Saya mau cek dulu di ini. Silakan ya kelompok 4 kalau bagi yang ingin share materinya boleh ya. Tadi rasanya sudah saya download. Tentang budaya politik. Nah, sebelum masuk ke sana, boleh ini siapa yang sistem dan budaya politik ya? Mungkin siapa yang boleh jelaskan tentang apa itu sistem dan apa itu budaya ya? Silakan kalau ada yang boleh kasih pendapat apa itu sistem, apa itu budaya ya. Oke, saya belum temukan ini ya, PowerPoint-nya. Silakan kelompok 4 nanti kirimkan PowerPoint-nya ke itu ya, di tugas yang saya berikan, biar nanti bisa saya baca ya. Oke, sekarang sistem ya. Sistem, coba aktifkan mikrofonnya Selti. Saya mau kasih pengantar tentang sistem ini. Setelah itu Ngoni diskusi mandiri ya, di kelasnya. Silakan, Seltia ya. Boleh, Seltia? Boleh, Mas. Ya. Sistem menurut Seltia apa? Sistem itu
Sistem itu seperti apa? Apa ya? Atau budaya, apa itu budaya? Budaya itu sama dengan orang di laut punya budaya tersendiri, Mer. Apa? Budaya itu sama dengan memperkenalkan orang budaya laut. Itu sebenarnya. Boleh saya jawab, Minar? Apa itu sistem? Silakan. Sistem menurut saya kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Ya. Oke. Terima kasih ya Rio ya. Ya, Minar. Saya sedang ini ya, saya sedang screenshot untuk absen ya. Biar nanti kelihatan mana yang tampilkan video, mana yang sambil tiduran ini. Ini biasanya yang tidak tampilkan video ini banyak macamnya ini ya. Ada yang tidak di tempat, ada yang tidur-tiduran, ada juga yang mungkin sedang di luar ini. Nanti saya akan berikan nilai lebih sama yang menampilkan video. Nanti kan terlihat itu setiap pertemuan. Oh, si ini dia setiap pertemuan tidak menampilkan video gitu ya. Itu kan nanti kelihatan mana yang menampilkan, mana yang tidak. Oke, layar 2 sudah saya screenshot. Oke, coba tadi apa tadi Rio? Ulangi sedikit, saya agak lupa yang ini yang di awal tadi. Ada itu kata kuncinya. Apa itu sistem tadi? Mana Rio? Hilang dia Rio. Ya, Minar. Ya, coba ulangi sedikit. Menurut saya sistem adalah kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Oke. Boleh kasih contoh Rio? Contohnya seperti informasi, Minar. Seperti yang kita lakukan sekarang, metode pembelajaran seperti ini. Itu sistemnya? Iya, menurut saya, Minar. Oke, terima kasih Rio. Coba kasih pendapat Selian, Juni, Warni. Terserah ya, mau kasih pendapat tentang sistem, budaya, atau politik. Itu kan keywordnya itu. Mungkin boleh tentang budaya. Silakan, kita punya waktu kurang lebih 9 menit lagi. Selian boleh aktifkan mikrofonnya. Menjelaskan tentang budaya, benar. Oke, coba. Budaya dalam suatu masyarakat itu adalah suatu kebiasaan atau sudah menjadi yang turun temurun bagi masyarakat. Kasih saya contoh satu. Seperti itu. Kalau di Nias, kalau misalnya kalau ada pesta pernikahan, itu pasti ada budaya masing-masing di daerah tersebut. Meskipun di Nias, tetapi beda
masih berbeda gitu ya, meskipun di Nias itu. Ya, masih berbeda setiap daerah. Oh, ya, oke, terima Masih kasih. Saya menurut- lihat. Natasha. Natasha Putri. Coba aktifkan mikrofonnya. Setelah ini Abzan ya. Silakan Natasha. Iya, Mir. Ya, coba kasih pendapat dari yang 3 tadi, terserah mau yang mana. Yang sistem budaya. Yang budaya? Yang budaya. Ya, boleh, coba. Sistem budaya merupakan ide atau gagasan manusia yang hidup bersama satu masyarakat. Coba kasih contoh. Contoh dalam adat istiadat, Oke. Ada istiadat di mana? adat istiadat nilai-nilai mencakup dalam nilai budaya, norma. Coba kasih contoh adat istiadat di daerah Natasha 1. Adat Acara apa gitu yang merupakan budaya di sana, sistem budaya. adat budaya. Pernikahan mungkin, perkawinan bagaimana di sana, acaranya pasti berbeda dari tempat lain. Kalau lahiran bagaimana gitu ya. Kalau banyak itu macamnya ya, budaya itu. Oke, saya rasa itu ya Natasha, tidak apa-apa. Makasih ya. Nah, jadi sistem budaya beda dengan ini ya. Kalau sistem budaya ini dia budaya yang sudah tersistem gitu ya. Dia polanya biasanya tidak akan susah berubah, akan begitu saja. Misalnya budaya perkawinan. Bagaimana budaya perkawinan di daerah Ngoni masing-masing. Setiap tahun, berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad, dia tidak akan jauh berubah, akan tetap begitu. Misalnya yang memberi uang panai, apalah istilahnya kalau di sini ya. Kan ada istilah dibeli gitu ya. Misalnya di daerah Ngoni itu perempuan ini diberi uang panai atau dibeli begitulah. Uang apalah istilahnya itu. Pokoknya dikasih. Maka tahun berikutnya akan tetap begitu budaya perkawinannya. Mungkin berpuluh tahun ke depan tetap akan begitu. Itu makanya dia sudah tersistem. Akan susah untuk mengubahnya. Kecuali orang-orang di dalam sistem itu yang merubahnya. Misalnya kepala adatnya yang merubah, atau masyarakatnya ingin merubah, itu mungkin baru bisa. Selagi masyarakat nyaman dengan budaya itu, biasanya dia akan sulit berubah ya. Gitu. Silakan Abzan, kasih pendapat Abzan. Aktifkan mikrofonnya, ya. Ini yang terakhir ya. Menjelaskan tentang budaya. Ya, gimana? Menurut saya budaya itu adalah kesenian dan tradisi yang dimiliki dalam suatu masyarakat di daerah masing-masing. Contoh, kasih contoh satu. Contohnya tradisi seperti di saat melakukan pembukaan puasa, baca doa di seperti itu. Dan kalau seni itu seperti alat musik yang dimiliki oleh daerah itu. Oke, terima kasih Abzan ya. Oke, jadi begini ya. Ketika kita bicara sistem, itu kita akan berbicara tentang banyak elemen. Contohnya di kelas Ngoni, sistem di mata kuliah pengantar ilmu politik, pertemuan ke-7 ini. Nah, sistemnya itu ada saya, dosennya, ada Ngoni, mahasiswanya, ada laptop, ya, ada HP, ada jaringan, itu sistem.
Kalau salah satu sistem itu bermasalah, itu akan mengganggu. Contohnya, jaringannya hilang. Kacau itu. Atau laptopnya mati, HP-nya mati, akan bermasalah. Nah, makanya sistem itu tidak bisa sendiri dia. Ya, misalnya begini, ada masalah di Indonesia disalahkan presidennya, disalahkan menterinya. Nah, itu susah itu ya. Bisa jadi itu kesalahan kita masyarakat. Ya, coba lihat. Kita waktu tidak dapat jatah misalnya tidak mendapatkan bantuan, protes. Coba dikasih bantuan, diam. Gitu, banyak juga itu. Dikasih uang 100.000 untuk mencoblos si A, si B, kita terima, coblos. Nanti si A, si B korupsi, kita marah. Padahal kita terima itu uang untuk mencoblosnya. Kita yang pilih. Kita yang pilih dia, nanti dia korupsi, kita pula yang marah. Kan siapa yang salah? Kita juga ikut-ikut salah sebenarnya sebagai masyarakat. Kenapa dipilih pemimpin seperti itu? Nah, jadi gitu ya, sistem tidak bisa cuma satu ya. Meskipun memang tentu ada pemimpin di dalam sistem. Biasanya pemimpin itu yang menjadi yang disalahkan gitu ya. Nah, kalau di definisi saya, sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi elemen itu memiliki fungsi, mahasiswa ada fungsinya, dosen ada fungsinya, laptop ada fungsinya, HP ada fungsinya, jaringan wifi ada fungsinya, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah supaya kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik. Nah, itu kalau definisi saya. Kalau budaya ya itu tadi ya, kan Ngoni sering dengar toh, budaya adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Adalah satu lagi, budaya itu ada dua, ada material, contohnya ada pot bunga, itu yang digambar saya, di belakang saya itu pot-pot bunga depan prodi kita, itu hasil budaya, tetapi dalam bentuk material, benda. Nah, kalau dalam bentuk pengetahuan, aturan-aturan, pengetahuan kita tentang agama, itu immaterial, dia tidak bisa disentuh, dia tidak dalam bentuk benda. Dia adanya di dalam pikiran kita, itu immaterial. Nah, atau non material. Jadi itu ya, ada budaya material, ada budaya non material atau immaterial. Jadi saya pikir itu, silakan lanjutkan diskusinya dengan teman-temannya.